Ini saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Berjumpa lagi dengan channel Petani Muslim yang kali ini masih membahas Kang Deddy Mulyadi. Kali ini tema yang akan saya angkat adalah tentang kontradiksi. KDM menjadi manusia realistik, tetapi menghidupkan budaya Sunda yang lekat dengan unsur klinik dan fatalistik. Sehingga pembahasan ini menurut saya cukup menarik, namun diperlukan konsentrasi dan keseriusan dalam memahaminya, sehingga tidak sampai gagal paham nantinya. Deddy Mulyadi adalah tokoh publik asal Jawa Barat, mantan Bupati Purwakarta, juga pernah jadi anggota DPR RI, dan sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia dikenal sebagai tokoh budaya Sunda kontemporer, yang sangat vokal, mengangkat nilai-nilai lokal ke ruang publik. Tapi memang ada dua sisi yang sering diperbincangkan. Pertama, ia menghidupkan kembali simbol-simbol budaya Sunda, seperti cara berpakaian, upacara dan ritual-ritual Sunda, pagelaran seni budaya, dengan mengangkat tokoh Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul. Kedua, ia juga dituding oleh sebagian pihak seolah-olah mempopulerkan klinik atau praktek spiritual tradisional. Jadi, apakah Deddy Mulyadi mengarahkan masyarakat Sunda kembali ke arah klinik dan fatalistik? Jawabannya, tidaklah sesederhana itu. Mari kita bedah dari dua sisi. Sisi pertama, apakah Deddy Mulyadi mendorong budaya klinik? Kelihatannya iya. Kalau dilihat dari, ia sering tampil dengan simbol-simbol spiritual Sunda, seperti macan putih, Prabu Siliwangi, Nyi Roro Kidul, Arcarca Sunda Buhun, dan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat atau sakral.
Dalam beberapa video atau wawancaranya, ia membahas soal karuhun leluhur, roh penjaga desa, atau tempat-tempat bertuah yang bisa dianggap dekat dengan klinik. Ia mendukung dan mempromosikan ritual adat seperti Mapagsri, Ngalokatcai, dan semacamnya yang di mata modern bisa dianggap mistis. Unsur klinik dalam cerita Prabu Siliwangi. Pertama, transformasi menjadi macan putih. Salah satu cerita paling terkenal adalah bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah meninggal, tapi Ngahyang menghilang secara gaib dan menjelma menjadi macan putih, penjaga tanah Sunda. Macan putih dianggap sebagai manifestasi spiritual beliau dan sering muncul dalam mimpi, meditasi, atau pertapaan. Kedua, petilasan dan tempat keramat. Banyak tempat di Jawa Barat yang diyakini sebagai jejak atau petilasan Prabu Siliwangi, seperti Gunung Salak, Keraton Kasepuhan Cirebon, Goa Sunyaragi, Situ, Lengkong Panjalu. Tempat-tempat ini sering dijadikan lokasi ziarah spiritual dan meditasi, kadang dengan sesajen. Ketiga, ilmu kesaktian. Dikisahkan bahwa beliau menguasai ilmu kanuragan, ilmu gaib, bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Banyak paranormal atau pendekar Sunda mengklaim menerima ilmu Siliwangi lewat mimpi, meditasi, atau pewarisan gaib. Itulah sisi klinik mitos Prabu Siliwangi dalam budaya Sunda. Dan tokoh Prabu Siliwangi inilah yang sering Kang Deddy Mulyadi angkat dalam pagelaran budaya yang beliau laksanakan, di mana Prabu Siliwangi menjelma menjadi macan putih. Cerita Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan budaya Jawa, tapi sebenarnya juga punya tempat yang kuat dalam tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat Sunda, terutama yang tinggal di daerah pesisir selatan Jawa Barat, dari Pangandaran, Cianjur Selatan, hingga Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Unsur klinik dalam cerita Nyi Roro Kidul di budaya Sunda. Pertama, pantangan dan kepercayaan. Masyarakat Sunda di selatan pantang memakai pakaian hijau saat ke pantai karena dianggap sebagai warna favorit Nyi Roro Kidul. Orang yang melanggar bisa diambil ke alam gaibnya. Beberapa nelayan masih melakukan ritual atau sesajen sebelum melaut, sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan dari penguasa Laut Selatan. Kedua, tempat-tempat sakral. Hotel Ina Samudra Kamar 308 di Pelabuhan Ratu adalah lokasi terkenal yang dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul. Ada kamar khusus yang tidak pernah ditempati manusia, dijaga dan didekorasi khusus. Pemandian-pemandian keramat atau tempat ziarah di sekitar Laut Selatan juga banyak yang dikaitkan dengannya. Ketiga, hubungan spiritual. Beberapa tokoh spiritual atau dukun di Sunda mengaku bisa berkomunikasi atau bermimpi bertemu Nyi Roro Kidul, meminta petunjuk atau perlindungan darinya. Ada juga keyakinan bahwa orang-orang tertentu bisa ditarik menjadi pengikut gaib atau pasangan spiritualnya, yang secara mistik dianggap suatu kehormatan, tapi juga mengandung risiko. Demikianlah cerita dan kepercayaan masyarakat Sunda terhadap Nyi Roro Kidul yang mengandung unsur klinik. Karena Kang Deddy Mulyadi sering mengangkat dua tokoh tersebut dalam pagelaran seni yang beliau selenggarakan, maka muncullah tuduhan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah tokoh klinik. Bahkan semakin liar julukan yang ada di masyarakat, seperti beliau adalah penjelmaan dari Prabu Siliwangi, atau beliau telah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Tapi poin pentingnya adalah Deddy Mulyadi tidak mengajak untuk menyembah kekuatan gaib seperti Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul. Dia lebih pada melestarikan dan menghormati budaya spiritual lokal, bukan mempromosikan klinik sebagai jalan hidup. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa beliau bukan tokoh klinik. Beliau menyatakan tidak mempercayai perdukunan. Beliau tidak mempercayai ramalan-ramalan. Mari kita simak pernyataan beliau berikut ini. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah
perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, bahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian, tidak bisa melangkah. Bakal dipilih, eta bakal ditiup ku aki, teh hate urang Jawa Barat digeterkeun. Biasanya kalau perdukunan begitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Nah, adapun tuduhan bahwa beliau telah menikah dengan Nyi Roro Kidul, maka inilah jawaban beliau. Nah, pertanyaannya, ketika orang mengatakan saya menikah, berarti orang itu mempercayai keberadaannya. Kan saya tidak mempercayai keberadaan dia sebagai makhluk. Saya mempercayai dia sebagai nilai. Yaitu nilai bahwa laut yang terjaga dan terpelihara dan menyatu dengan diri kita sebagai manusia yang menghuninya, maka dia menyatukan diri dengan kecantikannya Ratu Selatan, yaitu kecantikannya Laut Selatan, bukan sosok personality. Nah, ketika mengatakan menuduh saya menikah, berarti yang menuduhnya percaya dia itu ada. Berarti dia sendiri dong? Saya nggak tahu. Demikianlah Deddy Mulyadi tidak mempercayai keberadaan Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul pada zaman sekarang. Kesimpulannya, Kang Deddy Mulyadi tidak mempromosikan klinik dalam arti sesat, tapi menghidupkan spiritualitas dan rasa hormat terhadap leluhur dalam kerangka budaya. Kita lanjut ke sisi yang kedua, apakah Kang Deddy Mulyadi mendorong sikap fatalistik? Jawabannya tidak, karena Kang Deddy Mulyadi justru sering bicara soal kemandirian, gotong royong, dan kekuatan lokal. KDM mendorong masyarakat kembali pada akar budaya, tapi untuk memperkuat jati diri, bukan untuk pasrah terhadap nasib. Dalam pidato-pidatonya, dia sering mengajak untuk bangga jadi orang Sunda, dan tidak hanya ikut arus modernisasi tanpa identitas. Dalam sebuah pidatonya, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa beliau adalah seorang yang realistis, rasional, akademis, dan tidak bersikap fatalistik. Mari kita simak video beliau sebagai berikut. Ini saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan, itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup, bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Sikap fatalistik adalah sikap pasrah terhadap nasib atau takdir, seolah semua sudah ditentukan dan manusia tidak bisa mengubahnya. Unsur fatalistik dalam adat Sunda misalnya. Ungkapan seperti kumaha engke atau kudu narima seringkali mencerminkan sikap pasrah atau menerima keadaan tanpa berusaha keras mengubahnya. Dalam beberapa cerita rakyat atau legenda Sunda seperti dalam pantun Sunda atau carita pantun, nasib tokoh sering dianggap sebagai sesuatu yang sudah digariskan, dan mereka menjalani nasib itu dengan ketabahan, meski tanpa perlawanan.
Jadi, apa sikap Deddy Mulyadi sebenarnya? Beliau lebih ke arah spiritualitas budaya, bukan klinik sempit. Beliau percaya bahwa adat, simbol, dan warisan leluhur punya kekuatan untuk menyatukan dan memberi arah hidup, terutama dalam konteks lokalitas Sunda. Tapi, beliau juga tidak menolak modernitas. Ia justru menyelaraskan keduanya. Dengan demikian, catatan saya di satu sisi, penting untuk dicatat bahwa budaya Sunda juga dinamis. Pengaruh agama terutama Islam, pendidikan, dan modernitas telah membuat banyak dari unsur-unsur fatalistik. Dan klinik ini mulai ditinggalkan terutama oleh generasi muda atau mulai dimaknai ulang secara lebih rasional. Namun di sisi lain kita tetap waspada. Jangan sampai budaya yang kembali dihidupkan malah mengikis akidah dan agama. Jangan sampai niatnya menghidupkan budaya, tetapi malah merubah kita menjadi bersikap klinik dan fatalistik kembali. Karena yang kita khawatirkan bukan Kang Deddy Mulyadinya, tetapi para penggemarnya dan para pengikutnya. Mampukah mereka berpikir realistik dan akademis? Karena basic mereka tentu berbeda-beda. Ada yang kurang berpendidikan, ada yang kurang kuat pemahaman agamanya, dan ada pemikirannya masih kolot dan tradisional. Begitu juga yang kita khawatirkan adalah generasi penerus kita. Apakah mereka mampu berpikir realistik sehingga mampu mencerna maksud dan tujuan Kang Deddy? Karena kalau informasi tentang pemahaman budaya yang selevel dengan Kang Deddy, untuk orang yang hidup sezamannya saja masih disalahartikan, apalagi dengan generasi selanjutnya.